dengan ancaman di atas 9 tahun kan tadi saya sampaikan itu masa penahanannya itu ada 4 tahapan ya sampai dengan 120 hari. Bahwa sebenarnya kalau tentang kendala-kendala yang dimiliki oleh penyidik untuk melengkapi berkas petunjuk P19 jaksa, kalau menurut saya tidak ada kendala. Tetapi ini hanya sebatas niatnya dari Direktur Cyber Polda Metro Jaya untuk memanggil saksi O dan saksi S. Teka-teki kepastian nasib Nikita Mirzani dalam kasus dugaan pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gledis akan kembali ditentukan hari ini. Pasalnya, penambahan masa tahanan selama 30 hari yang dijatuhkan kepada Nikita resmi akan habis pada tanggal 2 Juni 2025 ini. Seperti diketahui, pasca ditahan sejak tanggal 4 Maret 2025 silam, masa penahanan Nikita sudah 2 kali dilakukan penambahan, yakni selama 40 hari dan 30 hari. Sontak saja, masyarakat kini pun dibuat menantikan jawaban tentang apa langkah yang akan diambil pihak berwajib selanjutnya. Mungkinkah Nikita akan dilepaskan demi hukum atau justru sebaliknya dan masa penahanan terhadap Nikita kembali diperpanjang? Dengan proses penahanan dengan ancaman 9 tahun, di atas 9 tahun itu kan ada penahanan pengecualian ya Mbak Dia, itu diatur dalam pasal 29 ayat 1 huruf B, kemudian ayat 2 dan ayat 3 di KUHP. Nah artinya kalau besok adalah tanggal 2 Juni, itu adalah habisnya masa penahanan untuk tahap PN1. Tapi kalau kemudian jaksa penuntut umum juga masih memerlukan kelengkapan lainnya, maka dapat itu diperpanjang lagi dengan tahapan PN2 ya, penahanan PN2. Ya, itu memang jadi kita nggak akan menanggapi karena hukumnya seperti itu. Itu diatur di pasal 29 KUHP, karena ini ancamannya di atas 9 tahun, memang diberi kewenangan menurut KUHP untuk diperpanjang. Jadi awal penahanan itu adalah 20 hari, bisa diperpanjang 40 hari. Ada satu klausul di pasal 29, seingat saya, kalau saya salah mohon maaf, bahwa di situ ditentukan dalam hal terkait dugaan tindak pidana dengan ancamannya 9 tahun ke atas, maka bisa apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan, maka bisa diperpanjang 30 hari dan bisa diperpanjang kembali selama 30 hari. Apabila tenggang waktu sudah sampai batasan 20, 40, 30, 30, belum juga ada penyelesaian proses penyidikan atau belum P21, maka harus lepas demi hukum, seperti itu. Saya sebagai orang terdekat Nikita Mirzani pasti selalu support Nikita Mirzani. Nah sebenarnya dengan ancaman di atas 9 tahun kan tadi saya sampaikan itu masa penahanannya itu ada 4 tahapan ya sampai dengan 120 hari. Nah dan saya yakin tanggal 2 Juni ini kan sudah habis ini tahap penahanan PN1, dan saya yakin beberapa waktu yang lalu, mungkin 2-3 hari yang lalu, sudah pasti pihak penyidik itu melakukan perpanjangan penahanan tahap PN2. Ya, dan kemudian kalaupun nanti tetap berkas ini masih dianggap belum lengkap, ya saya yakin dan percaya PN2 itu sudah diajukan penahanan sampai dengan tanggal 2 Juli. Tapi kalau misalkan pihak jaksa penuntut umum merasa bahwa ya begini-begini terus, ya untuk apa? Ya saya yakin juga ini akan di P21-kan dan jaksa penuntut umum akan membuka di fakta-fakta persidangan. Kelanjutan perkara pidana yang melibatkan Nikita Mirzani dan seterunya Dr. Reza Gledis memang menyita perhatian. Bagaimana tidak, pasca hampir 3 bulan lamanya Nikita berada di penjara, P21 tanda rampungnya berkas perkara belum juga dipastikan kapan datangnya. Padahal Nikita Mirzani sudah 2 kali dikenakan penambahan masa penahanan.
Hal itulah yang kemudian melahirkan percikan isu miring tentang dugaan adanya kendala yang ditemukan pihak penyidik kala mendalami kasus ini. Lantas, seperti apakah Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum pelapor menanggapi hal tersebut? Bahwa sebenarnya kalau tentang kendala-kendala yang dimiliki oleh penyidik untuk melengkapi berkas petunjuk P19 jaksa, kalau menurut saya tidak ada kendala. Tetapi ini hanya sebatas niatnya dari Direktur Cyber Polda Metro Jaya untuk memanggil saksi O dan saksi S. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan berulang-ulang kali ya di beberapa kesempatan di media, kalaulah azas legalitas due process of law dilaksanakan oleh Dir Cyber Polda Metro Jaya, ini akan berlangsung dengan baik gitu dan tidak perlu bolak-balik P19. Tetapi yang kami lihat di sini adalah adanya antitesis dari asas legalitas due process of law, yaitu abuse of power ya. Kami duga ini ada suatu proses obstruction of justice yang menghalang-halangi proses penyidikan. Jadi sebenarnya gampang. Setelah ditetapkannya tersangka saudara NM dan IM, kemudian kan penyidik memanggil saudara NM dan IM, lalu dilakukan penahanan. Pertanyaannya, kenapa saksi O dan saksi S tidak dipanggil, diminta keterangan sebagaimana pada saat NM dan IM dipanggil? Ya, perlu diketahui pengaduan klien kami itu tanggal 1 Desember 2024 yang diadukan ada 4 orang. Inisial NM, inisial IM, inisial O, dan inisial S. Lalu LP-nya tertanggal 3 Desember dengan nomor 7355 ada 3 orang. NM, IM, dan O. Nah, kan ini kan sederhana sekali. Ini persoalan sangat sederhana ya. Tinggal panggil saja yang keempat orang dimintai keterangan. Saya yakin jaksa penuntut umum akan mengatakan ini P21 terhadap laporan dan pengaduan klien kami. Guys, besok 2 Juni. Jika belum juga NMP21, udah bebasin aja. Gue sama teman gue udah gak sabar mau tumpengan. Ya silakan, itu hak. Jadi kalau hak dan wewenang kekuasaan yang melekat ya silakan. Tapi yang jadi persoalan ini kenapa ditahan-tahan terus gitu loh. Kalau memang yakin dengan Anda bukti, ya udah limpahkan aja. Kenapa masih bingung cari bukti? Masih bingung cari bukti kan jadi timbul pertanyaan gitu loh. Ada apa Anda masih bingung cari bukti? Kemarin cari bukti, hari ini cari bukti, kan repot kita. Dan sampai sekarang kami belum mendapatkan SP2HP tentang oknum inisial O dan S ini terhadap laporan klien kami Dr. Reza Gladys. Ya kalau memang pihak Polda Metro Jaya, dalam hal ini Dir Cyber Polda Metro Jaya, berani mengatakan bahwa ini tidak terlibat dengan alasan ini dan sebagainya, ya buat aja surat SP2HP kepada kami agar kami melakukan upaya-upaya yang lain. Ini kan nggak berani. Nah, artinya apa? Ada hal yang kami anggap ditutup-tutupi sehingga kemudian inilah yang menyebabkan berkas P19 ini bolak-balik. Tapi kembali Mbak Diah, ya saya beranggapan bahwa ini akan segera P21. Tidak hanya berjibaku di ranah pidana, Nikita Mirzani dan Reza Gladys pun tengah berhadapan pula dalam perkara perdata. Ya, seperti diketahui, ibu 3 anak itu telah resmi menggugat sang seteru atas dugaan pelanggaran wan prestasi. Dan pada tanggal 28 Mei 2025 silam, sidang perdana gugatan perdata dari Nikita pun sudah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan agenda pemeriksaan berkas para kuasa hukum, Nikita dan Reza nampak tidak hadir secara langsung pada sidang perdana. Namun sidang tersebut terpaksa harus tertunda lantaran pihak turut tergugat belum hadir secara langsung. Selanjutnya, sidang gugatan perdata itu akan diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2025 mendatang. Alhamdulillah, secara administrasi saya telah memenuhi syarat. Sehingga sidang diteruskan dengan memeriksa identitas daripada tergugat 1 dan tergugat 2. Karena ada 3 pihak yang belum hadir, maka sesuai dengan peraturan, mereka harus dipanggil lagi secara patut
diberi waktu 2 minggu untuk memanggil kembali. Ya, hari ini kan tanggal 28 Mei adalah sidang perdana kita, sebatas hanya untuk pemeriksaan berkas terhadap kami, para kuasa hukum. Dan kemudian untuk meneliti dan melihat apakah para pihak hadir dalam persidangan hari ini. Tapi kemudian setelah diteliti oleh majelis hakim, ternyata para pihak 1, 2, dan 3 tidak hadir hari ini, sehingga kemudian ditunda sampai 2 minggu ke depan. Tanggal 11. Tergugat 1, 2, dan 3, yang satu adalah kepolisian, yang kedua adalah kejaksaan, yang ketiga adalah PT Bumi Wisesa yang ada di BSD. Ini belum mediasi, ini sidang hari ini belum mediasi. Ini sidang ini masih sesuai mekanisme hukum. Ada gugatan, dipanggil para pihak, dibuka sidang. Tadi sudah dibuka sidang oleh hakim bahwa ini akan ditunda. Ini ditunda 2 minggu karena pihak-pihak yang terkait tidak hadir. Tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 tidak hadir. Maka ditunda lagi sidang. Ya, kita ikuti lagi prosesnya. Yang penting supaya teman-teman paham semua kenapa nih kita mengajukan gugatan ini. Nih kita meminta perlindungan kepada Yang Mulia Pengadilan, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Kepolisian, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Jaksa Agung. Ini loh, saya ada masalah seperti ini. Yang menurut saya ini bukan persoalan pidana. Ini menurut saya adalah persoalan adanya ingkar janji, adanya sebuah kesepakatan secara lisan dan seterusnya. Itulah yang saat ini kita uji. Gugatan perdata Wan Prestasi yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys sejatinya masih memiliki keterkaitan dengan perkara pidana yang membuatnya ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Pasalnya, dengan gugatan ini, Nikita seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak pernah sama sekali melakukan pemerasan, seperti apa yang dituturkan pihak Reza. Menurut pihak Nikita, uang 4 miliar yang didapatkannya dari Reza bukanlah hasil pemerasan, melainkan upah dari kontrak kerjasama. Ketika dimintai keterangan, pihak Reza pun membantah tudingan ini dengan tegas, karena bagi sang kuasa hukum, Reza Gladys sama sekali tidak melakukan perjanjian sukarela dengan Nikita Mirzani. Ada di dalam gugatan Wan Prestasi yang disampaikan dalam website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa untuk menyatakan perjanjian kerjasama itu sah di mata hukum. Seperti itu yang kami baca. Pertanyaan begini kembali, apakah perjanjian yang dimaksudkan itu sudah merupakan perjanjian yang diinginkan oleh klien kami? Nah, artinya apa? Kalau kita melihat dari 1320 KU Perdata, kemudian 1234 KU Perdata, dan 1238 KU Perdata, tahapan dalam perjanjian salah satunya adalah dengan melakukan perjanjian secara sukarela. Nah, di sini klien kami itu kan tidak pernah melakukan perjanjian secara sukarela. Anda baru tahu kan kalau itu adalah ada perjanjian, yang Anda sendiri baru tahu saat ini bahwa itu adalah kesepakatan. Dan kalau kesepakatan itu dipersoalkan, itu adalah namanya Wan Prestasi. Kalau Wan Prestasi itu adalah persoalan keperdataan, bukan pidana, ya. Biasanya perjanjian kerjasama itu dituangkan dalam bentuk tertulis, gitu ya. Nah, karena itu untuk menghindari perkara ini bergeser jadi pidana, gitu sebenarnya. Kalau Wan Prestasi itu bisa bergeser menjadi penggelapan kalau tidak tertulis. Nah, terbukti kan sekarang ini mungkin betul aslinya itu perjanjian, gitu ya, cuma secara lisan, gitu ya. Tetapi kemudian tidak dituangkan secara tertulis, terjadi Wan Prestasi. Nah, dianggapnya jadi penggelapan, gitu. Ya karena tidak ada bentuk tertulisnya. Meskipun secara lisan mereka bikin perjanjian, tetapi sulit dibuktikan bahwa itu perjanjian. Bisa juga berubah, umpamanya bisa jadi pinjam meminjam atau yang satu pakai barang yang satu tanpa perjanjian tertulis, yaitu ujungnya bisa penggelapan kalau tidak tertulis itu. Tapi ketika dicoba digeser ke perdata dengan menggugat Wan Prestasi, menurut saya boleh saja gitu. Cuma nanti di peradilan perdata itu mungkin agak kesulitan membuktikan ada nggak perjanjiannya, gitu, ya kan? Perjanjian itu selalu kalau seharusnya dibuat di depan
pejabat umum, dalam hari ini adalah notaris, yaitu baru otentik. Atau kalau perjanjian dibuat di bawah tangan, minimal ada 2 orang saksi. Tentunya boleh-boleh saja, ya kan, pasti diterima oleh pengadilan untuk bisa ditindaklanjut. Pertanyaannya, apakah hal tersebut menjadi satu hal yang efektif? Ya, ini menjadi satu kepentingan masing-masing dalam melakukan upaya hukum. Ya, siapapun boleh melakukan laporan, siapapun boleh memberikan satu upaya-upaya sehingga ini menjadikan satu goal. Belum selesai perkara disidangkan di pengadilan perdata maupun pidana, kisah perseteruan antara Nikita dan Reza Gladys kembali diramaikan dengan bumbu-bumbu pertikaian yang baru. Ya, kini muncul dugaan baru yang menduga bahwa Nikita Mirzani sebenarnya sudah melakukan pengembalian sebesar 3 miliar 400 juta rupiah dan uang 4 miliar yang dipersoalkan oleh Reza. Guna meredakan simpang siur yang kadung menyeruak luas di jagat maya, pihak kuasa hukum Reza pun buka suara dan memberikan klarifikasi bahwa sejatinya uang itu bukan dikembalikan kepada sang klien, melainkan telah disita sebagai barang bukti oleh pihak penyidik. 4 miliar uang yang katanya dikasih ke NM 4 miliar sudah dikembalikan 3,4 miliar ya. Berarti sebenarnya kerugian dari pelapor sekarang tinggal 600 juta aja. Wow. Kerugian aktual yang diderita sama pelapor di dalam masalahnya Nikita Mirzani ini kecil loh. Ternyata yang aku dengar cuma 600 juta aja. Jadi 4 miliar itu udah nggak ada ya ceritanya ya guys. Itu yang banyak yang salah, bahwa yang 3,4 M itu disita menjadi barang bukti, bukan dikembalikan pada klien kami. Jadi barang bukti oleh pihak penyidik, itu jadi barang bukti. Jadi itu akan dilanjutkan ke pengadilan. Kalau P21 akan diserahkan itu semua. Jadi kalaupun kami nanti mengambil alih itu lagi, ya kami lakukan, jika terbukti nanti bahwa ini dihukum, ya kami melakukan PMH. Yang kami gugat bukan hanya 4M, dampaknya ini juga kami akan gugat. Jadi jelas, yang dimaksud PMH itu adalah perbuatan melawan hukum. Kalau jika terbukti sudah, kami gugat plus ganti kerugian. Beda dengan saat ini sidang kita tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Uang prestasi itu biasanya hukumannya cuma denda, nggak ada ganti kerugian. Itu pemahaman supaya paham kita bahwa uang prestasi itu biasanya, katakanlah saya punya utang kepada Mbak ini, kata utang saya 10 juta. Setelah dijanjikan tidak saya selesaikan, berarti digugurlah ke pengadilan. Plus bunganya yang dikenakan. Jadi kalau uang prestasi itu biasanya itu hanya masalah denda bunga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.